Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Kena jamanku toh. Canda-canda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa sender. Kalau untuk yang bos orbital sender, ini orbital sender yang bulat. Sudah kita bahas kemarin ya. Ini kita sampingkan dulu. Sekarang kita akan membahas tentang dua sender ini dulu, bell sender dan palm sender atau seat sender. Untuk bell sender ini mereknya modern ya, modern dengan tipenya 2561 M2561. Untuk konsumsi dayanya dia 1200 watt, RPM nya kalau saya nggak salah tuh sekitar 480 RPM, dan juga bobotnya 6,5 kilo. Untuk kertas amplasnya itu dia 4 inci kali 24 inci ya. Dan untuk yang ini palm sender ini tipenya SX 6050. Untuk lebar dan panjang padnya ini, atau untuk pad duluan kertasnya ini dia 93 dikali 185 mm. Untuk RPM nya ini tertulis 10.000 RPM ya, dan konsumsi dayanya dia 160 watt. Kita cek dulu ya apakah benar untuk wattnya. Khusus untuk yang ini, yang bell sender ini, sebelum kita colok harus dipastikan switchnya itu dalam keadaan off atau tidak terlock pada posisi on ya. Karena jika terlock pada posisi on, kita colok, sendernya akan langsung muncul. Nah, untuk bell sender ini tadi kan dia konsumsi dayanya 1200 watt. 1200 watt itu kira-kira untuk ampernya sekitar 5, sekian ya, 5, berapa gitu. Kita lihat dulu ya. Nah, untuk start awalnya tadi ampernya mencapai 12, sekian ya. Tapi untuk drainnya dia sekitar 3 ampere tadi ya. Terlihat tadi kan sekitar 3 ampere. Palm sender ini wattnya tadi sekitar 160 yang tertulis. Sekarang kita lihat berapa watt kan ya. 160 itu untuk ampernya 0,7 atau 0,8. Kita lihat. Nah, hanya start awalnya 1,4, dan untuk kerja normalnya dia 0,8, sesuai lah dengan speknya. Untuk pemasangan kertas amplasnya ya dijepit di sini ya, dijepit di sini. Kita masukkan, kita jepit ya. Untuk kertas amplasnya sendiri, saya rasa kalau untuk ukuran yang pas belum pernah nemu di daerah saya. Saya biasa menggunakan kertas amplas yang meteran yang lebarnya 4 inci. Tapi kelebaran, sangat lebar. Melebar ada sekitar berapa ya? 1 cm kanan dan kiri kalau nggak salah. Ya, lebar sekitar hampir 1 cm lah kalau dengan kertas pasir yang meteran itu.
jadi sudut-sudutnya itu pinggir-pinggirannya jadi terlihat jelek ya, jelek kalau kita untuk menggosok pada bagian sudut yang apa namanya, sudut lah ya, agak bagus, dinding-dindingnya termakan. Selama saya menggunakan ini kendala hanya satu, ketika mengganti seat itu agak susah, mungkin karena murahan gitu ya. Ini terkadang agak susah diangkat, keras sekali. Sekarang untuk bell sander, biasa kita sebutnya tank sander sih, karena bentuknya mirip seperti motor tank. Modern membekali kabel lebih kurang 2 meter, sangat pendek, 2,5 meter kalau pendek. Modern ini sudah membekali apa namanya, dusbek ya, kantong debu. Hanya saja kantong debunya sangat tidak bagus, sangat tipis. Jadi ketika kita menggosok, debu kan keluar dari sini, walaupun ada dusbeknya tetap akan keluar karena dusbeknya kainnya tipis sekali, kualitasnya parah. Ketika menggunakan ini teman-teman harus hati-hati, jangan terlalu kasihkan itu dalam arti tidak memperhatikan apa namanya, kabel ya. Ketika kita asik menggosok karena kecerobohan, bisa jadi kabel ini tergulung pada keras pasir dan masuk dalam. Karena ini sudah kejadian pada saya, karena kecerobohan kabel ini tergulung masuk ke dalam. Untung saja dia tidak sampai terkupas kedua kabelnya ya. Saran sih satu lagi, kalau untuk colokan, kalau untuk alat kerja yang bebannya berat, beban angker besar, colokannya stok kontak itu pastikan dia stok kontak yang bagus lah, tidak goyang. Kalau pakai stok kontak yang kualitasnya tidak bagus, itu juga akan berdampak pada tool. Dampaknya itu steker. Kalau ketika dicolok seperti ini ya, lubang di terminal kuningan di dalamnya itu sudah tidak bagus, kita colok, ini goyang-goyang, antara kuningannya udah gak gigit lagi sama kepala steker ini. Itu dia akan menyebabkan ngepong antara kena nggak kena. Jadi harus itu panas, terminal itu panas dan akan membakar ini pun isolator steker ini bakar, sehingga membuat kabel ini dan kepala steker ini dia akan memutus kabelnya tuh, jadi rusak. Saya ganti seperti ini. Fungsi dari sander ini sama sih pada umumnya, hanya dia untuk menggosok ya, meratakan. Cuman dia memiliki fungsi tersendiri, fungsi yang lebih spesifik. Kalau untuk bell sander ini dia, kalau menurut saya menyebutnya mengupas kita gunakan, kita gosok, mengupas kulit yang mengupas menjadi meratakan. Kalau ini bell sander sama sih untuk mengupas juga, cuman hanya beban yang lebih ringan. Kalau ini kan beban berat,
kerjanya pasti juga untuk yang berat. Misal kayu yang udah ternoda dengan cat, kita untuk menghilangkannya lebih gampang menggunakan ini untuk mengupas catnya dibanding dengan ini. Dengan ini bisa, tapi jauh lebih lama. Apa ya, kalau untuk ini apa, pump sander, dia kalau menurut saya hanya untuk kerja-kerja ringan, untuk finishing ya, untuk menggosok finishing, dan juga dia dapat menjangkau pada bagian sudut-sudut yang memiliki dindingnya karena bentuknya petak. Untuk pump sander ini dia ada dua mode ya, satu yang panjang, model satu yang panjang seperti ini, dan satu lagi ada yang separuh dari ini, dan juga sudah menggunakan kertas pasir yang velcro, jadi tidak repot untuk menjepit seperti ini. Nah, untuk harganya, untuk harga kemarin ini Sumo di kisaran harga 300.000. Modern belt sander ini harganya 1.100.000. Kalau untuk yang ini kemarin sudah kita bahas, ini saya dapat dengan harga 300.000 ya. Yang mana dulu yang harus kita miliki? Kalau menurut saya, pertama dulu yang harus kita miliki itu ini ya, orbital sander. Ini kalau saya sangat-sangat dibutuhkan ketimbang belt sander ini. Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan tentang sander. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.